Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto dari kelas MPI C1 Fakultas FTIK. NIM 20110103008. Di sini saya akan menjelaskan atau kebagian materi tentang tip dan gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam perkembangan zaman, mesti kepemimpinan juga akan berkembang bersama pertumbuhan manajemen atau memimpin. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kepemimpinan itu ada berapa, lebih baik untuk mengetahui apa kepemimpinan itu. Nah, menurut saya, kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi atau mengarahkan para anggotanya atau para bawahannya dalam berbagai aktivitas atau berbagai hal. Nah, kepemimpinan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau nggak salah itu Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya itu, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Malaikat menjawab, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak bumi atau menumpahkan darah? Lalu, sedangkan kami itu selalu bertasbih, selalu memujimu dan mensucikan namamu. Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, selanjutnya yaitu tip dan gaya kepemimpinan. Nah, di sini ada beberapa macam, antara lain yaitu autokratik, demokratik, laissez-faire, dan paternalistik dan karismatik. Untuk pembahasan yang pertama yaitu autokratik. Kepemimpinan autokratik atau gaya autokratik ini gaya kepemimpinan yang bersifat satu arah. Maksudnya itu gimana? Seorang pemimpin itu cenderung mengontrol atau memegang kontrol atau mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat orang lain. Intinya seorang pemimpin menentukan atau mengambil keputusan secara pribadi. Nah, kebanyakan sifat ini disalahartikan oleh bawahan atau para anggotanya sebagai bentuk emosi atau dianggap kaku. Tetapi meskipun gaya autokratik ini paling banyak tidak disukai, tetapi gaya ini sangat cocok untuk pengambilan keputusan di saat waktu kritis. Yang kedua yaitu demokratik. Demokratik adalah gaya kepemimpinan yang sangat banyak disukai. Mengapa? Karena begitu, karena segala keputusan, segala macam ide, pemikiran itu ditentukan secara bersamaan dengan tujuan bersama untuk mencapai yang diinginkan, tidak dengan pendapat pribadi. Nah, meskipun gaya ini banyak disukai, tetapi gaya demokratik ini tidak cocok atau kurang cocok dalam pengambilan keputusan di saat waktu kritis. Mengapa? Karena untuk menyatukan berbagai pendapat itu tidak mudah, tidak segampang membalikan tangan, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga yaitu laissez-faire. Nah, gaya kepemimpinan laissez-faire ini adalah gaya kepemimpinan yang lebih banyak menentukan pada keputusan kelompok. Nah,
Dalam gaya ini, pemimpin menyerahkan semuanya keputusan itu kepada keinginan kelompoknya. Nah, apa yang baik menurut kelompok itu, keputusannya itu yang diambil. Namun hal ini bukan pemimpin tidak ikut campur, tetapi hanya lebih berperan sebagai pengawas saja. Yang selanjutnya yaitu paternalistik. Gaya kepemimpinan paternalistik ini banyak terdapat di lingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, seperti masyarakat yang agraris. Kepemimpinan ini popularitasnya bisa dikatakan sangat baiklah. Mengapa? Karena kuatnya ikatan extended family, kehidupan masyarakat, dan lain-lainnya. Salah satu cirinya itu pemimpin paternalistik itu mampu berperan layaknya seorang bapak, dan yang kedua itu terlalu bersifat melindungi. Yang terakhir, karismatik. Gaya pemimpinan karismatik. Yaitu gaya yang dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan, atau lebih tepatnya sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan, tingkah laku orang lain. Nah, gaya pemimpinan ini merupakan gaya pemimpinan yang berasal dari kepribadian seseorang yang memiliki daya tarik serat wibawa, yang memiliki kewibawaan yang sangat mantaplah untuk menjadi pemimpin. Dalam Islam, gaya ini biasanya menjadi kepemimpinan seseorang yang ahli agama. Jadi gaya ini bisa dikatakan karismatik ini yang memimpin adalah seorang ahli agama, seperti kiai, pemimpin pondok, dan lain-lainnya. Mungkin cuma itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesarnya. Jika kurang puas bisa komen dan saya akan memperbaiki. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.